Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyyina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Bagaimana kabarnya solih dan solihah siswa-siswi kelas 1 SDIT Umar bin Khattab? Ya, semoga kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Pada kali ini ya, ini pertemuan kedua kita setelah kemarin di pertemuan pertama Soleh dan Soliha sudah mempelajari tentang iman ya. Jangan lupa senantiasa di murojaah ya, luangkan waktunya untuk murojaah selain hafalan dan juga pelajaran yang sudah disampaikan oleh Pak Guru ataupun Bu Guru ya, agar senantiasa kita diberikan kemudahan di dalam memahami ilmu. Nah, baik Soleh dan Soliha, pada pertemuan kedua ini kita akan mempelajari dua sikap ya, atau dua perilaku. Yang satunya baik, yang satunya buruk. Apa itu? Ya, Soleh dan Soleha bisa membuka halaman 7 di pelajaran kedua. Ya, halaman 7 pelajaran kedua. Ya, yaitu tentang jujur dan dusta. Jujur dan dusta. Ayo, mana perbuatan yang baik? Perbuatan yang dicintai Allah. Jujur atau dusta? Ya, jujur. Ya, betul. Kemudian mana perbuatan yang dibenci Allah? Ya, perbuatan yang ketika orang melakukannya mendapatkan dosa bukan pahala. Jujur atau dusta? Dusta. Nah, pada pertemuan kali ini insya Allah kita akan belajar tentang dua sikap ini ya. Yang satu agar kita ikuti, dan yang kedua ya, sikap yang harus kita jauhi. Sikap yang harus kita jauhi. Ya, kita sebagai seorang beriman itu harus memiliki sikap jujur, soleh dan solehah ya. Karena Rasulullah SAW ya mengingatkan dalam hadisnya, Nabi kita Muhammad SAW bersabda. Nah, bisa dilihat di halaman ke-8. Halaman 8 di situ ada hadis, "Alaikum bisidqi." Ya, hendaknya kamu berperilaku jujur, kata Nabi SAW. Nabi memerintahkan kepada kita untuk berperilaku jujur ya. Jujur itu apa sih? Jujur itu berkata benar. Jujur merupakan sifat para nabi. Nah, sifat orang-orang soleh. Jujur merupakan akhlak terpuji ya. Kalau kita memiliki sifat jujur ya, perilaku jujur, maka selalu membawa kebaikan ya. Orang yang jujur akan selamat. Kemudian juga orang yang jujur akan selalu dipercaya. Orang yang jujur punya banyak teman ya, Masya Allah. Dan orang jujur tentu dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada akhirnya orang yang jujur dimasukkan ke dalam surganya Allah ya. Mudah-mudahan kita bisa meniru, bisa mempraktekkan ya sifat jujur ini atau perilaku jujur ini. Yuk sama-sama kita baca kembali hadisnya. Alaikum bisidqi. Ulangi lagi. Alaikum bisidqi. Ya, alaikum bisidqi. Artinya hendaknya kalian berlaku jujur ya. Hendaknya kalian berlaku jujur. Kemudian sifat yang kedua ya, yang harus kita jauhi, yang harus kita hindari. Apa itu lawan jujur? Yaitu dusta ya. Dusta atau sering berbohong. Ini ya, lawan daripada jujur. Kalau tadi jujur sifatnya para nabi ya, sifatnya orang-orang soleh. Kalau dusta ini sifatnya syaitan ya. Dusta sifatnya iblis. Nah, kan makhluk-makhluk yang buruk yang memiliki sifat dusta. Kita sebagai seorang muslim harus memiliki sifat jujur atau dusta. Ya, harus memiliki sifat jujur ya. Kemudian orang yang beriman itu tidak berdusta. Rasulullah SAW memesankan, mengatakan
ya, mengatakan kepada umatnya, iyyakum wal kazib, ya, iyyakum wal kazib, jauhilah oleh kalian sifat dusta, ya, kata Nabi, jauhilah oleh kalian sifat dusta. Yo, sama-sama kita baca hadisnya. Iyyakum wal kazib. Sekali lagi, iyyakum wal kazib. Sekali lagi, iyyakum wal kazib, ya. Artinya jauhilah oleh kalian sifat dusta. Dusta lawan daripada jujur, ya. Lawan daripada jujur, yang artinya berkata yang tidak benar, ya, yang tidak sesuai dengan faktanya, dengan hakikatnya, maka ini dusta. Kalau jujur merupakan akhlak terpuji, maka dusta merupakan akhlak buruk atau akhlak tercela, ya. Orang yang berdusta mendapatkan dosa. Kemudian sifat dusta ini membawa keburukan buat orang yang sering melakukannya, ya. Orang yang berdusta nggak akan dipercaya, dijauhi teman, ya, dibenci oleh Allah, dan pada akhirnya dimasukkan ke dalam neraka, ya. Nauzubillah. Nauzubillah. Semoga kita terhindar dari sifat dusta ini. Yang kita tiru tadi sifat apa? Jujur atau as-sidqu. Jujur. Nah, ada sebuah kisah, ya, tentang seorang Arab Badui. Nah, tentang seorang Arab Badui, seorang Arab pedalaman, ya. Ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian Arab Badui ini beriman kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dan mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang Arab Badui ini ingin ikut, ya, izin ikut hijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ingin ikut berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian dalam kisah ini bahwasannya ini terjadi pada perang Khaybar, perang Khaybar. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mendapatkan harta ghanimah dan membagikan harta ghanimah, harta rampasan perang, ya. Biasanya berupa emas ataupun hewan seperti kuda, unta, ya, atau kambing dan lain sebagainya, ya, yang dikalahkan oleh kaum muslimin, kemudian hartanya diambil oleh kaum muslimin dan dibagikan oleh Nabi untuk sahabat-sahabatnya yang ikut berperang ketika itu, ya. Kemudian orang Arab Badui ini, ya, karena dia posisinya itu di bagian belakang, kemudian Nabi SAW membagikan, dan orang tersebut ketika dibagikan oleh Nabi SAW tidak ada. Kemudian diberikan oleh sahabat Nabi agar memberikan kepada orang Arab Badui itu, ya. Kemudian datanglah orang Arab Badui itu dan diberikan oleh sahabat Nabi, ya. Sahabat-sahabat juga kebagian, ya. Kemudian mahaza, dia bertanya, apa ini, ya. Qalu, para sahabat mengatakan, kismun qasamahu lakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini bagianmu, ya, yang Nabi SAW membagi untukmu, ya. Fa akhadahu faja'a bihi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia mengambil bagian itu, ya. Kemudian dia datang kepada Nabi SAW. Faqala, ya, dia mengatakan, mahaza, ya, apa ini, ya Rasulullah. Qala, Nabi SAW mengatakan, qasamtuhu lak, ya, ini bagianmu yang aku bagi untukmu, ya. Maka dimatakan, ma'ala hadat taba'tuk, ya, bukan karena ini ya Rasulullah aku mengikutimu, aku beriman kepadamu, bukan, walakin ittaba'tuka ala an urma ilaha huna wa asyara ila halqihi, ya, akan tapi aku mengikutimu agar, nah, anak panah nih menancap di sini, dia sambil mengisyaratkan ke lehernya bisahmin, ya, dengan sebuah anak panah, fa'amut, dan kelak aku akan mati, ya, kelak aku akan wafat, ya, di jalan Allah. Artinya ketika dia berperang, itu yang diharapkan, itu yang dicita-citakan, ikut Nabi SAW, beriman kepada Nabi SAW, bukan untuk mendapatkan harta, tapi untuk mendapatkan mati syahid, mati di jalan Allah. Wah, mulia sekali cita-cita orang ini, ya.
fa adkhalal jannah, ya. Kemudian aku pun masuk surga. Itu cita-cita seorang Arab Badui ini. Bukan untuk ini ya Rasulullah, maksudnya bukan untuk harta-harta ini yang aku cari, melainkan ya keridhaan Allah, mati syahid, diampuni dosanya, dimasukkan surga. Kemudian faqal Nabi SAW mengatakan, intas dukillah yasduka. Jika kamu jujur ya, Allah akan mengabulkan, ya. Allah akan mengabulkannya. Mengabulkan apa yang kamu inginkan. Jika kamu jujur. Nah, ini orang ini jujur atau tidak, ya. Seandainya orang ini jujur pasti terjadi. Kemudian seandainya orang ini tidak jujur, nggak akan terjadi apa yang diinginkan, yaitu mati syahid, nggak akan terjadi kalau seandainya orang ini tidak jujur. Akan tetapi kemudian dia pun melanjutkan perang, ya, bangkit, ya. Tsumma nahadu fi qitalil adu, ya. Kemudian ikut ke dalam kancah peperangan, ya, ikut berperang melawan musuh. Akan tetapi Allah takdirkan ternyata benar, ya, laki-laki ini, orang Arab Badui ini, ya, terkena panah dan mengenai lehernya serta wafat dalam peperangan tersebut, ya. Kemudian dibawalah laki-laki tersebut, mayat laki-laki tersebut, ya, kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana anak panah masih menancap di lehernya. Faqala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, huwa, apakah orang itu yang tadi, ya, maksudnya. Qalu, maka para sahabat mengatakan, nah, benar ya Rasulullah, ya. Sadaqallahu fasadaqahu, ya. Dia telah jujur, maka Allah pun mengabulkannya. Nah, ini bentuk bukti keimanan yang jujur, ya. Bukan cuma sebatas di perkataan, tapi sudah dibuktikan dengan perbuatan. Kalau dia beriman, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, dia rela mengorbankan hartanya, ya. Dia rela mengorbankan hartanya, mengorbankan nyawanya di dalam peperangan sekalipun, ya. Dan dia bukan mencari harta benda di dalam peperangan itu, ya. Akan tetapi dia mencari mati syahid, ya, walaupun panah tertancap di tubuhnya, di lehernya, ya. Kemudian orang ini pun, ya, tsumma kafanahu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang mengkafaninya langsung, ya, masya Allah, mulia sekali, ya, mulia sekali, dengan jubbatihi, fi jubbatihi, dengan menggunakan jubah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tsumma qaddamahu fa shalla alaihi, kemudian akhirnya orang ini pun disolatkan, ya, oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabatnya, ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, berdoa, Allahumma hada abduk, ya Allah, ini hambamu, kharaja muhajiran fi sabilik, yang dia keluar, ya, dia berhijrah untuk, ya, berperang, berperang di jalanmu, ya, faqatala syahidan, kemudian orang ini pun mati syahid, ana syahidun ala dzalik, dan aku pun bersaksi atas yang demikian itu, ya. Ini kisah bagaimana tentang kejujuran, keimanan dari seorang Arab Badui yang dia berperang, yang ia menginginkan mati syahid, mati di jalan Allah. Akhirnya dia pun keinginan itu dikabulkan oleh Allah, ya, bentuk kejujuran di dalam keimanan. Demikian juga harus kita tiru, ya, jujur dalam perkataan, perbuatan, ya, dalam keimanan kita, tindakan kita, ya, harus jujur, ya, seperti halnya tadi yang disabdakan oleh Nabi, yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum Pak Riki akhiri, Riki mengulang bahwasanya jujur artinya adalah berkata yang sebenarnya. Kemudian jujur sifat para nabi. Dusta berkata yang tidak sebenarnya. Dusta sifat orang munafik, sifatnya syaitan, sifatnya iblis, ya. Jujur membawa banyak kebaikan, sedangkan dusta membawa banyak keburukan. Dusta membawa banyak keburukan. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan sifat perilaku jujur dalam kehidupan kita sehari-hari. Pasti umi abinya senang punya anak yang solih dan solihah serta ucapannya selalu jujur, ya. Mau tidak disayang umi abi, ya, kita harus perilaku jujur. Ingat, bukan cuma umi abi yang sayang. Kalau kita senantiasa berbuat jujur, berperilaku, berkata jujur, teman kita senang dengan kita, dan tentunya Allah sayang kepada kita, Allah cinta kepada kita.
Kalau Allah cinta kepada kita, kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Amin ya robbal alamin. Demikian ya soal dan solihah, mudah-mudahan bermanfaat pertemuan kali ini ya. Jujur dan dusta, mana harus kita ikuti? Iya, jujur. Mana perbuatan yang harus kita jauhi? Benar, itu dusta ya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya paling mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu